Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana cara mengisi formulir laporan hasil pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Seperti diketahui, pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu merupakan bagian dari tugas pengawas pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Selain itu, untuk mengetahui secara detail terkait petunjuk teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu telah diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Formulir model pencegahan ini merupakan lampiran bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022. Baiklah, sekarang kita masuk pada cara pengisian form pencegahan. Pada nomor yang saya lingkari ini, di sini diisi nomor pencegahan yang dikeluarkan. Adapun tata cara pengisian formulir pencegahan dapat kita lihat pada contoh berikut ini yang dijelaskan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tadi. Misalnya mulai dari nomor, artinya nomor dikeluarkannya formulir pencegahan. Misalnya pada pengawas pemilu baru mengeluarkan formulir pencegahan yang pertama, berarti diisi nomor 1. Dan misalnya nanti lagi jika mengeluarkan formulir pencegahan, maka di nomor ini diisi nomor 2. Kemudian FCG merupakan kode pom pencegahan, artinya nama formulir pencegahan. Kemudian garing PM. PM ini merupakan kode petugas, misalnya yang mengeluarkan pencegahan dari Biro Pengawasan atau bagian pengawasan, maka ditulis kode PM. PM merupakan kode pengawasan. Misalnya lagi yang mengeluarkan surat pencegahan dari divisi bagian penyelesaian sengketa, maka ditulis PS. PS merupakan kode penyelesaian sengketa. Misalnya lagi yang mengeluarkan surat pencegahan dari bagian penindakan atau penanganan pelanggaran, maka ditulis kode PP. PP merupakan kode bagian penindakan atau penanganan pelanggaran. Kemudian titik 00. 00 ini merupakan kode wilayah. Misalnya kalau Bawaslu adalah kode 00.00. Kalau Bawaslu provinsi merupakan 01.00. Jika kabupaten merupakan 02.00. Kalau misalnya untuk kecamatan, maka mengikuti sesuai nomor Bawaslu Kabupaten Kota. Begitupun juga untuk Panwaslu Kelurahan Desa, maka mengikuti penomoran seperti Bawaslu Kabupaten Kota. Sebab untuk penomoran Bawaslu Kabupaten Kota berlaku secara mutatis dan mutandis untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan pengawas TPS. Kemudian garing titik-titik di sini artinya bulan dan tahun pelaksanaan. Kode bulan ini menggunakan angka Romawi.
Misalnya bulan April, maka menggunakan angka 4 Romawi. Serta misalnya tahun 2023, maka ditulis 2023. Nah, berdasarkan surat keputusan ini dijelaskan bahwa pelaksana pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu terdiri dari 1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. 2. Panwaslu luar negeri, Panwaslu desa atau kelurahan, dan pengawas TPS bertugas melakukan pencegahan terhadap terjadinya praktik politik uang. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk Panwaslu, kelurahan desa, dan pengawas TPS hanya dapat melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang. Nah, sekarang kita masuk pada data pengawas. Dimulai dari tahapan. Tahapan yang dimaksud ini adalah tahapan-tahapan di dalam pemilu 2024. Misalnya, tahapan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Kemudian B, nama pelaksana tugas. Jadi di sini diisi nama dari yang melakukan pencegahan dari Panwaslu desa ataukah Panwaslu kecamatan. Kemudian C, jabatan. Jabatan di sini diisi apakah dia jabatannya sebagai Panwaslu kelurahan desa atau Panwaslu kecamatan ataupun pengawas TPS. Kemudian D, nomor surat perintah tugas. Di sini diisi menggunakan SK Panwaslu kelurahan desa atau Panwaslu kecamatan atau pengawas TPS. Kemudian alamat. Di sini diisi alamat yang bersangkutan. Kemudian kita masuk pada kegiatan pencegahan. Bentuk. Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 274/PM titik 00 titik 00 garing K1 garing 08 garing 2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bentuk pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu terdiri dari identifikasi kerawanan, pendidikan, partisipasi masyarakat, kerjasama, publikasi, himbauan, dan atau kegiatan lain. Adapun berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu tersebut bahwa jenis kegiatan pencegahan pelanggaran terdiri dari 1. Konsolidasi data, 2. Mengordinasi dan menyupervisi, 3. Nota kesepahaman, 4. Perjanjian kerjasama, 5. Forum koordinasi bersama stakeholder, 6. Sosialisasi, 7. Pojok pengawasan, 8. Pendidikan pengawas partisipatif, 9. KKN tematik, 10. Forum warga, 11. Kampung atau desa pengawasan partisipatif, 12. Literasi atau advokasi media sosial, 13. Konsultasi, 14. Konsolidasi dan pemantau pemilu, 15. Apel siaga, 16. Patroli pengawasan, 17. Pemanfaatan sistem informasi, 18. Instrumen hukum dalam pencegahan atau saran perbaikan, 19. Kegiatan lainnya. Adapun keputusan Ketua Bawaslu nomor 274 tersebut mengatakan bahwa bentuk pencegahan pelanggaran dalam hal identifikasi kerawanan meliputi 1. Konsolidasi data kerawanan pemilu dan pemilihan, 2. Mengordinasikan dan mensupervisi data kerawanan pemilu atau pemilihan kepada jajaran pengawas pemilu. Kemudian berikutnya yang masuk pada kategori pencegahan melalui pendidikan meliputi pendidikan pengawas partisipatif, sosialisasi, pendidikan pengawasan di lingkungan akademik, pojok pengawasan, dan konsolidasi bersama pemantau pemilu. Untuk pencegahan melalui partisipasi masyarakat meliputi 1. Pengelolaan masyarakat pengawas partisipatif dalam kurung pendidikan pengawas partisipatif, 2. KKN tematik, 3. Forum warga, 4.
4. Kampung desa pengawasan partisipatif. 5. Literasi atau advokasi media sosial. 6. Konsolidasi bersama pemantau pemilu. Untuk bentuk pencegahan melalui kerjasama meliputi 1. Audiensi. 2. Nota kesepahaman MOU. 3. Perjanjian kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan organisasi terkait. 4. Forum koordinasi bersama stakeholder untuk pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. 5. Bentuk pencegahan melalui publikasi meliputi 1. Konferensi pers. 2. Press release. 6. Himbauan. Bentuk pencegahan melalui himbauan terdiri dari beberapa jenis antara lain 1. Mengordinasi, dan kedua konsolidasi, dan yang ketujuh kegiatan lainnya. Bentuk pencegahan melalui kegiatan lainnya terdiri dari beberapa jenis pencegahan, yaitu 1. Inovasi pencegahan di luar 6 bentuk pencegahan yang sudah ditentukan. 2. Supervisi dan monitoring, dan ketiga konsultasi. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan pencegahan. Bentuknya seperti apa? Setelah kita mencermati 7 bentuk pencegahan pelanggaran yang termasuk dalam keputusan Ketua Bawaslu nomor 274 tersebut, maka artinya Panwaslu Kelurahan Desa dalam melakukan pencegahan hanya masuk pada bentuk pencegahan kegiatan lain. Sebab menurut keputusan Ketua Bawaslu tersebut, Panwaslu Kelurahan Desa hanya bertugas mencegah money politik. Sementara pencegahan money politik tidak dimaksud dalam 6 bentuk pencegahan, kecuali kegiatan lain. Terlebih lagi, kegiatan lain dalam pencegahan, sebagaimana dijelaskan keputusan Ketua Bawaslu tersebut, kegiatan lain dimaksud pencegahan di luar 6 bentuk yang sudah ditentukan. Artinya, keputusan tersebut memberi ruang untuk berinovasi menciptakan pencegahan lain. Maka, dalam pengisian bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan Desa, yang tepat adalah kegiatan lainnya. Nah, sekarang tujuan. Di sini diisi untuk mengakomodir bentuk pencegahan yang belum terakomodir dalam bentuk pencegahan yang sudah disebutkan. Sekarang C, sasaran. Di sini diisi masyarakat. Kemudian hari tanggal. Di sini diisi tanggal pengawas pemilu melakukan pencegahan. Misalnya Senin 27 November 2023. Kemudian tempat. Di sini diisi tempat di mana pengawas pemilu melakukan kegiatan pencegahan. Misalnya di Desa Kenangan, Kecamatan Cinta, Kabupaten Rindu. Sekarang kita masuk pada uraian singkat kegiatan pencegahan. Di sini diuraikan secara singkat terkait pencegahan. Misalnya, pada hari Senin 27 November 2023, saya melakukan pencegahan terjadinya politik uang di masyarakat di Desa Kenangan, Kecamatan Cinta, Kabupaten Rindu, dengan cara menyampaikan kepada masyarakat bahwa tindakan money politik dilarang oleh undang-undang, dan apabila dilanggar, maka dapat diancam pidana. Nah, terakhir, tindak lanjut. Di sini diisi terkait hasil kegiatan dari pencegahan. Misalnya, semua masyarakat yang saya sampaikan terkait larangan dari money politik, mereka menerima apa yang saya sampaikan dan mereka bersedia untuk tidak melakukan tindakan money politik pada tahapan kampanye.